Sebentar. Chapter 10 ini chapter chapter 10. Sini. Chapter 10. Lihat nggak? Apa? Apa lagi deh. Chapter 10 ya. Ini. Kelihatan ya, chapter 10 ya? Iya Pak, sudah terlihat. Jadi ini chapter 10 mengenai aktiva tetap ya, atau disebut juga dengan PPA ya. Jadi berhubungan dengan masalah akuisisinya saat perolehan dan saat pelepasan ya. Dan kita bahas mengenai isu-isu terkait ini, pertama masalah identifikasi PPA dan kaitan dengan biaya perolehan ya. Kemudian mendiskusikan masalah akuntansi terkait dengan kapitalisasi bunga atau bunga masa konstruksi ya. Interest in construction project ya. Kemudian juga menjelaskan isu-isu akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian dari aktiva tetap itu. Kemudian juga menjelaskan bagaimana treatment akuntansi terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah dia diperoleh ya, atau subsequent to acquisition ya. Dan menjelaskan treatment akuntansi terkait dengan pelepasan dari PPA. Pelepasan itu seperti misalnya dia dijual, kemudian ditukar, kemudian juga dibuang ya, dihancurkan dan sebagainya. Nah, ada 4 hal nanti kita bahas di sini. Pertama adalah PPA itu sendiri terkait dengan akuisisi, kemudian harga initial cost biaya perolehannya, kemudian juga interest cost during construction, bunga masa konstruksi ya. Kemudian juga valuation dari PPA, kemudian cost subsequent to acquisition, kemudian disposition. Yang pertama kita lihat adalah konsep ya. Jadi kita ketahui itu PPA itulah aset ya. Kalau aset itu berarti pertama dia pasti memenuhi definisi aset. Jadi aset itulah resources yang dikuasai oleh perusahaan ya, dan memberikan manfaat ekonomis masa datang. Nah di samping itu kriteria itu PPA itu ada kriteria tambahan namanya dia digunakan dalam operasi. Dia tidak untuk dijual. Kalau dia dijual berarti jadi barang dagang ya, inventory. Yang kedua karakteristik tambahan lagi lah dia itu jangka panjang, karakteristik jangka panjang, dia bisa digunakan dalam jangka panjang long term use ya, sehingga biasanya dilakukan depresiasi. Kenapa depresiasi? Karena nilainya makin turun ya. Kenapa makin turun nilainya? Karena dia digunakan dalam membantu kegiatan operasi perusahaan, kayak infrastruktur lah ya. Kemudian juga secara post physical substance dia ada fisiknya gitu ya, ada fisiknya, tentang fisiknya. Jadi tanpa fisik misalnya kendaraan itu ada fisiknya ya. Kemudian gedung ada fisiknya. Itu gedung mana? Ya nggak ada fisik Pak, cuma gedung aja. Gedung kan terasa punya gedung, itu nggak boleh. Itu namanya gaib ya. Nanti ada hasil seperti itu kita pelajari nanti. Kemudian saat akuisisi PPA itu di akuntansi itu saat dibeli atau diperoleh ya, maka semua biaya yang digunakan dalam rangka memperoleh PPA itu sampai dia siap digunakan itu dicatat secara historical cost. Historical cost adalah berapa yang dikeluarkan ini. Itu secara historical cost ya. Jadi termasuk harga beli ya. Kemudian kalau dia diimpor nanti pajak impor, pajak pembelian, kemudian ya data diskon dikurangi, rebates ya. Misal kalau dibeli dapat diskon itu mengurangi harga perolehan ya. Kemudian juga bisa juga cost attributable untuk membawa aset itu dari lokasi ke tempat pembeli ya. Itu ada juga biaya transportasi, ada biaya asuransi, kemudian juga biaya keamanan, macam-macam itu dikapitalisasi ya. Kapitalisasi itu artinya cost itu kalau dikapitalisasi artinya dia dikumpulkan, dihitung, dimasukkan sebagai aset. Tapi kalau diekspandkan
biaya-biaya itu dikumpulkan terus di-expand-kan, ya, masuk ke laba rugi. Jadi kapitalisasi artinya hasil kapitalisasi itu kita hitung, kumpulin semua, itu masuk ke aset, itu kapitalisasi. Tapi kalau dia di-expensing kan, semua biaya-biaya itu dikumpulin, dihitung, terus tidak masuk ke aset, langsung di-expand kan. Ya. Debitnya beban, kreditnya biaya-biaya apa cash atau utang dagang atau apa, atau utang ya, atau apalah ya. Kalau dia kapitalisasi pasti debitnya pasti aset. Ya. Aset nanti itu namanya apa? Namanya apakah lens atau kendaraan ya, atau mesin ya, itu seperti itu. Jadi ya perusahaan itu menilai PPA ya, dalam subsequent period ya, menggunakan cost method atau fair value. Jadi selama masa penggunaan PPA itu ya, selama masa penggunaan PPA, maka digunakan metode cost atau fair value. Artinya apa? Cost method itu disebut juga dengan cost basis ya. Fair value basis. Jadi kalau menilai aktiva tetap selama periode berjalan ya, misalnya digunakan dalam 4 tahun, akhir tahun pertama kita nilai itu ya, berapa nilai aktiva tetap itu. Kalau cost kan agak pelan ukuran akumulasi penyusutan kan. Tapi kalau fair value nanti nilai buku itu cost itu sama nilai buku. Nilai buku itu dibandingkan dengan harga pasar ya gitu. Jadi ada caranya kita menghitung ya. Jadi kemudian kita lihat akuisisi masing-masing dari item PPA. Pertama adalah tanah. Jadi seluruh expenditure pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tanah dan siap untuk digunakan, itu dimasuk dalam cost of land. Ya. Contohnya seperti purchase price, harga beli, closing cost, seperti misal title to the land, ya. Kemudian attorney fee dan recording fee. Jadi terkait dengan biaya-biaya yang pematangan tanah dan sebagainya, menggunakan itu recording fee ya, pencatatan, penutupan dan sebagainya. Itu biasa terkait dengan ini, dengan sertifikat kepemilikan ini. Dan cost grading, filling, grading and clearing. Jadi terkait dengan kalau tanahnya belum masih asli ya, itu diratakan ya. Kemudian ada biayanya, terus dibikin drainase ya, terus dibersihkan ya, pokoknya sering kebutuhan lah. Nah, itu biayanya banyak, itu biaya itu dia dikeluarkan itu tidak boleh di-expand-kan, masuk ke harga perolehan dari tanah. Dan juga asumsi seperti penilaian mortgage encumbers on the property ya, itu juga diakui. Kemudian tambahan land improvement yang memiliki umur tidak terbatas ya. Misal improvement tanah itu seperti apa? Seperti misalnya jalan ya, terus fasilitas lain ya. Itu contohnya. Kemudian improvement with limited life, ada umur terbatas seperti bikin taman ya, parkir ya. Kalau tadi yang itu yang sifatnya yang tidak terbatas umurnya ya. Mungkin tanah itu diberikan fasilitas yang tahan lama, misalnya diuruk dan sebagainya. Kemudian juga tanah di akuisisi diperoleh dengan tujuan spekulasi ya, seperti untuk kenaikan harga, itu masuk ke dalam investasi, bukan masuk dalam kelompok PPA. Misalnya perusahaan beli tanah itu bukan untuk digunakan untuk operasi perusahaan ya, untuk membantu operasi, tapi hanya untuk berjaga-jaga, misalnya nanti mau dijual lagi itu, kalau naik harga dijual, nggak digunakan itu. Ya. Nah, tanah dipegang real estate concern to real estate sold be classified. Jadi ada juga yang tanah itu yang digunakan untuk membangun perumahan, gedung, itu dijual seperti developer ya, itu kan dikelompokkan sebagai inventory. Jadi tidak semua tanah itu dikelompokkan sebagai PPA, tergantung fungsinya. Apakah fungsinya itu membantu operasi perusahaan, itu fungsinya untuk dijual lagi, atau untuk mendapatkan keuntungan kenaikan harga, sebagai jaga, itu beda ya. Kalau ditanya kalau saudara wawancara di pekerjaan, sudah ditanya situ,
tanah itu masuk apa kelompoknya? Pasti masuk akuntansi jawabnya aktiva tetap. Ya. Jadi kalau aktiva tetap nanti ditanya lagi, oh gitu ya tanah aktiva tetap. Kalau tanah itu saya beli tapi nggak saya gunakan, masuk kemana? Aktiva tetap itu disebutnya salah, itu masuk investasi. Itu misalnya tanah itu saya beli, itu saya bangun rumah itu mau saya jual, masuk kemana? Masih aktiva tetap juga salah, itu inventory ya, inventory. Jadi hati-hati deh. Jadi jangan lihat, jangan hafal otak. PA itu termasuk tanah, tidak semua tanah dan fungsinya. Gitu. Oh juga gedung ya, gedung juga semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung itu dimasukkan sebagai harga perolehan. Sampai siap dijual, sampai siap dipakai lah, sampai bikin dirapikan, direnovasi ya, atau diperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di gedung itu ya. Nah, itu masuk ke agar perolehan gedung. Tapi kalau kita beli gedung itu kita bikin pagar itu nggak masuk. Pagar itu masuk bagian harga tanah ya, bukan harga gedung. Hati-hati sudah itu. So bikin teras untuk tempat parkir mobil. Teras untuk parkir mobil itu bukan bagian gedung, itu bagian di tanah ya, harga tanah. Hati-hati juga. Bahan parkir, pagar, drainase itu bukan gedung, itu tanah, harga tanah ya. Itu. Jadi jadi juga misal biaya izin IMB itu masuk harga perolehan tanah. Terus kita pakai konsultan ya, masuk juga. Atau kalau gedung itu kita bangun sendiri, nanti ada lagi cerita bangun sendiri ya, termasuk juga biaya bahan baku, labor, overhead, itu masukkan harga biaya konstruksi serta perolehan gedung itu. Kan gedung misalnya kita bangun sendiri ya, itu masuk ya. Itu. Juga seperti bisa arsitek, kita gunakan arsitek untuk mendesain gedung. Itu biaya arsitek itu masuk ke harga perolehan gedung. Nah kalau peralatan, equipment itu juga semua pengeluaran dikeluarkan untuk mendapatkan mesin sejak pemasaran awal sampai dia sampai di lokasi pabrik ya, atau di tempat pembeli. Kemudian pembeli melakukan installment ya, pemasangan, ada biaya juga. Setelah dipasang mesin itu ada lagi aktivitas try and run, itu ada biaya juga, itu nyawa konsultan untuk melatih para pegawai itu bisa mau operasional mesin, itu juga masuk harga perolehan mesin ya. Bukan biaya, jadi konsultan training ya, di training itu masuk biaya harga perolehan mesin ya. Karena terkait dengan operasional mesin. Begitu udah selesai, nanti dicoba ya, run, itu sejak itu digunakan operasi, baru kalau pengeluaran terkait dengan mesin itu nanti ada treatmentnya lagi ya. Apakah ada fisik expense atau sebagai utilisasi sebagai aset gitu ya. Gitu. Dan bagaimana kalau aset itu dibangun sendiri ya, bangun sendiri. Kalau aset bangun sendiri ya, kos yang masuk ke dalam bahan baku, direct labor itu dikapitalisasi. Kemudian juga overhead itu dihandle dengan dua cara, yaitu diasumsikan tidak ada fixed overhead. Jadi diasumsikan overhead terjadi selama ini itu tidak dibebankan ke proyek yang dibangun, aktivitas yang dibangun itu. Atau bisa juga yang kedua, overhead terjadi selama ini itu dialokasikan ke proyek dibangun berdasarkan proporsionalnya. Jadi proporsinya itu ada juga caranya additional cost ya. Dengan adanya proyek itu overhead naik, berapa kenaikan itu dibebankan proyek. Ada juga dibagi berdasarkan lokasi jam dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan kalau seandainya itu overhead ya. Nah, bagaimana kalau seandainya selama masa konstruksi itu ada bunga muncul ya? Bunga muncul itu sebabkan pertama perusahaan itu meminjam untuk membangun proyek itu, bangun PPA itu. Jadi bunga yang timbul sama pembangunan dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Jadi misal kalau dia bikin gudang ya, gudang itu 2 tahun dibangun. Tapi dimulai dari pinjaman. Nah, bunga pinjaman muncul selama 2 tahun itu dikapitalisasi ke harga perolehan proyek. Yang kedua itu bunga muncul dari utang lama. Utang lama yang muncul bunganya dengan asumsi lah. Utang lama itu masih muncul selama pengembangan proyek karena apa?
karena dia tadi dilunasi, tidak lunasi akhirnya, karena terkait dengan bangun proyek baru. Contoh misalnya utang lama ada punya 1 juta ya. 1 juta itu diasumsikan selama pembangunan proyek masih ada dilunasi. Jadi karena dana pelunasan itu dipakai untuk membangun proyek. Sehingga bunga muncul selama pembangunan itu diakui sebagai biaya kapitalisasi, biaya harga bulan aset itu. Nanti kita hitung ya. Jadi ada 3 pendekatan yang disarankan untuk menghitung ya berapa bunga yang muncul selama masa konstruksi ya, konstruksi. Jadi di evaluasi itu mensarankanlah kalau bunga yang muncul selama konstruksi misal dari dari mulai dibangun ya sampai selesai itu dimasukkan ke dalam harga perolehan project ya, project. Jadi akan menaikkan cost of asset ya. Jadi bunga yang muncul itu dikapitalisasi ke harga perolehan aset sehingga cost asetnya naik ya. Kemudian IFRS mensyaratkan kapitalisasi itu interest ya dengan modifikasi ya. Jadi IFRS mensyaratkan bahasa bunga muncul masa konstruksi kapitalisasi selama itu interest. Untuk interest itu selama bunga itu terjadi ya, selama pembangunan proyek itu. Jadi konsisten dengan historical cost ya. Kemudian kapitalisasi mempertimbangkan juga 3 item. Yang pertama qualifying asset, artinya kita melihat apakah yang kita bagi aset itu kita bebankan kepada konstruksi itu bisa memenuhi sebagai aset ya. Yang kedua lah peroleh kapitalisasi. Kapitalisasi itulah perikapitalisasi apakah kita hitung perikapitalisasi ini bisa setahun 2 tahun, karena setahun itu kapan itu utang baru muncul, jadi periodenya berapa lama. Dan juga jumlah kapitalisasi ya. Nah, kita lihat kriteria pertama adalah qualifying asset ya. Aset itu kita asumsikan aset yang akan kita bebani dengan bunga masa konstruksi masuk ke harga perolehannya, apakah dia memenuhi sebagai aset ya. Sebagai aset maksudnya dia bukan aset pihak lain ya. Jadi misalnya kalau kita bangun gedung, gedung itu bukan gedung kita, tapi gedung sebagai yang kan milik orang lain. Kita disuruh membangun aja, kasih jasa. Makanya kalau bunga timbul selama pembangunan itu bukan di basic proyek itu ya. Itu bunga prestasi itu bisa sebagai expense terkait dengan pembangunan gedung ya. Gedung itu sebagai di klien. Jadi ada tipe aset berdasarkan konstruksi untuk aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua aset yang cenderung untuk dijual tadi itu, kita bangun gedung tapi bukan untuk dipakai ya, tapi untuk dijual lagi. Maka bunga masuk kursi muncul selama pembangunan gedung itu bukan nggak bisa kapitalisasi. Tidak sebagai beban ya. Nah, yang kedua, bagaimana menghitung periode kapitalisasi? Jadi dimulai ketika pengeluaran itu pengeluaran untuk aset itu telah terjadi ya. Terjadi kapan? Jadi misalnya terjadinya misal pengeluaran itu 1 Februari sampai ke Desember itu periodenya, periode kapitalisasinya. Kemudian diperoleh 1 Januari berarti 12 bulan. Kalau pengeluaran itu terjadi 1 Agustus sampai 12 Desember berapa? 1 Agustus berarti 8, 9, 10, 12 ya. 8, 9, 10 berarti 5 bulan itu maksudnya. Kalau aktivitas untuk menyiapkan aset untuk digunakan dalam atau dijual ya. Jadi aset itu bisa digunakan, bisa dijual ya. Itu sedang berlangsung. Jadi bukan dia sudah selesai, itu sudah berlangsung ya. Kalau selesai berarti selesai dihentikan kapitalisasi. Jadi bunga itu kapitalisasi sampai aset yang dibangun itu siap ya, finish ya. Kalau selesai nggak bisa dikapitalisasi lagi, bisa di-expand ya. Kemudian interest cost yang terjadi berapa ya, berapa terjadi. Kemudian nanti akhirnya aset substansi selesai dan siap digunakan sampai dia siap. Jadi misalnya contohnya kalau proyek dibangun 1 Februari, selesai 1 Agustus. 1 Februari 2020, selesai 1 Agustus 2021, maka
Dia proyek kapitalisasi sejak 1 Februari 2020 sampai 1 Agustus 2021. Itu proyek kapitalisasinya. Tapi udah lewat 1 Agustus gimana? Nah, itu nggak kapitalisasi lagi, kan udah siap dan siap digunakan oleh operasi. Atau sehingga dia itu kalau muncul bunga setelah itu udah sebagai expand. Dan kita hitung berapa jumlah kapitalisasinya, berapa jumlah kapitalisasi dari bunga itu. Jadi kapitalisasi itu kita lihat actual interest cost yang terjadi berapa, kemudian affordable interest. Interest itu muncul dari berapa jumlah bunga, beban biaya bunga terjadi selama periode, di mana perusahaan bisa otomatis menghindari kalau tidak ada proyek itu. Jadi kalau ada proyek itu bunga itu muncul. Tapi kalau proyek muncul bunga utang itu. Ya. Jadi cara menghitungnya menggunakan weighted average accumulated expenditure. Ya. Jadi pertama kali kita hitung dulu berapa rata-rata akumulasi pengeluaran tertimbang itu berapa. Jadi caranya lah kita hitung, ini udah contoh ya, udah contoh. Jadi misalnya diasumsikan bahwa perusahaan ini memutuskan untuk membangun gudang ya, di mana diperkirakan itu akan menghabiskan waktu selama 17 bulan untuk menyelesaikannya. Ya. Dan dimulai tahun 2019 ya. 2019 perusahaan melakukan pembayaran kepada kontraktor dengan tanggal-tanggal sebagai berikut. Tahun 2019 itu tanggal 1 Maret 240.000, kemudian tanggal 1 Juli 480.000, dan 1 November 360.000. Perusahaan menghitung rata tertimbang sebagai berikut. Daripada akhir tahun 30 Desember, hitung rata tertimbang pengeluaran seperti apa. Nah, yang pertama lah nilai expenditure berapa? Ini tanggal expenditure-nya, jumlahnya. Berarti 1 Maret, 1 Juli, 1 November. Jumlah adalah 1.080.000. Ini adalah jumlah yang telah dikeluarkan. Kemudian proyek kapitalisasi gimana? Proyek kapitalisasi tadi saya sampaikan sejak dia dikeluarkan sampai akhir tahun. Proyek kapitalisasinya. Jadi kalau 1 Maret ya, berapa proyek kapitalisasinya? 1 Maret sampai akhir tahun 2019. Jadi 1 Maret itu 10 bulan kan. Jadi karena setahun itu ada 12 bulan, maka proyek kapitalisasinya 10 per 12. Tapi kalau dia dikeluarkan 1 Januari, maka proyek kapitalisasinya adalah 12 per 12, jadi 1 ya. Kalau dia 1 Juli sampai akhir Desember. 1 Juli sampai ke Desember 6 bulan ya, 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Kemudian kalau 1 November, berapa periode kapitalisasi? Dari 1 November sampai akhir tahun. 1 November, Desember, 2 bulan, berarti 2012. Sehingga kalau kita totalkan kapitalisasi itu, kita totalkan ya, maka jumlah itu akan sama dengan nggak bisa totalkan ya, karena masing-masing beda. Ini kan ada 3 pengeluaran, masing-masing ada 10 per 12, 6 per 12, 2 per 12. Ini nggak bisa totalkan ya. Nggak bisa totalkan. Dia bukan proporsi ya. Nah, sehingga rata-rata tertimbang pengeluarannya itulah kita kalikan proyek kapitalisasi dikali dengan jumlah yang dikeluarkan. Misalnya 250.000. Nah, 250.000 itu kan dia berjalan sampai akhir tahun kan 10 bulan. Maka rata tertimbangnya 10 per 12 kali 240.000. Jadi 200.000. Karena tertimbang ini yang digunakan sebagai hitung bunga nanti. Bunga masa konstruksi ya. Nah, kalau yang pengeluaran yang kedua, jumlah yang dikeluarkan 480.000. Tapi rata-rata terimbang pengeluarannya lah bukan 480.000, tapi dikali selama berapa lama dia bisa dikeluarkan sampai ke tahun. Nah, tertimbangnya menggunakan 6 per 12. Jadi ini kapitalisasi adalah dasar tertimbangnya 6 per 12. Kalau yang ke satu 360 dikeluarkan. Berarti 360 itu tertimbang bukan 360 dikalikan dengan periode kapitalisasinya atau tertimbang waktunya. Jadi 12 kali 360 dapat 60.000. Totalkanlah 500.000. Artinya apa? Artinya total pengeluaran 1.080.000 ya 1.080.000. Tapi yang tertimbang pengeluaran itu 500.000. 500.000 ini digunakan sebagai dasar perhitungan bunga masa konstruksi. Ya, itu. Jadi yang affordable interest di sini dasarnya. Kalau bunga bisa dihindari. Dasarnya adalah dari jumlah
pengeluaran, akumulasi pengeluaran yang tertimbang atau tertimbang ya. Nah, itulah suku bunga ya, suku bunga. Jadi dari suku bunga kan tadi dikatakan suku bunga ya, misalnya dari suku bunga itu diperoleh apa? Diperoleh makanya suku bunga itu suku bunga dari kita minjam utang ke berapa suku bunganya ya, berapa suku bunganya, gitu ya. Nanti suku bunga itu dikali dengan itu dengan apa? Suku bunga itu ada dua tuh, suku bunga real sama suku bunga variable interest. Jadi kalau misalnya dia punya 3 utang ya, 3 utang. Nah, suku bunga realnya berapa? Suku bunga real adalah misal kalau untuk yang ada 3 utang ya, utang pertama notes 2 tahun, bunga 12%, kemudian kedua utangnya obligasi 10 tahun, 9% per tahun, kemudian utang ketiga obligasi 10 tahun 7,5%. Nah, kita hitung bunga realnya. Bunga real. Jadi bunga real itu dapat 627.000 totalnya. Dari pokok 77,6 juta. Jadi kita hitung berapa total bunga dibagi dengan total prinsipal. Itulah capitalisasi rate-nya. Suku bunga tertimbangnya seperti itu. Tertimbang berapa? Jadi 627 total bunga dibagi dengan total pokok utang. Dapat 8,5%. Itu bunga rata-rata. Nah, dari 8,5% itu digunakan sebagai kapitalisasi dari bunga itu. Nah, kita contoh, ini contoh lengkapnya ya. Misalnya 1 November ya, salah company mengontrak developer untuk membangun building ya, bangun gedung ya, seharga ini kontraknya 1,4 juta US dollar. Kemudian tanah yang ada di situ dihargai 100.000 ya. Pembelian dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Jadi termasuk pembayaran pertama ya. Jadi kita lihat harga tanah berapa, 100.000 tambah 1,4 berarti total berapa? Total 1.500.000. Nah, di dalam 1,5 juta dolar termasuk dalamnya harga tanah 100.000 dolar ya. Gedungnya lebih mahal 1,4 juta US dollar. Nah, dia nyicil gini, dia bayarnya 1 Januari 210.000. Termasuk dalamnya ada harga tanah 100.000 situ. Dan Maret 300.000, Mei 540.000, Desember 450.000. Ada termin-termin pembayaran kepada developer itu. Di total 1,5 juta US dollar. Kemudian perusahaan ini, developer itu menyelesaikan gedung itu siap untuk digunakan oleh perusahaan itu 31 Desember 2019. Jadi dia mulai itu 1 Januari ya, selesai akhir tahun ya, akhir tahun itu selesai itu. Akhir tahun sudah selesai. Utang yang dimiliki oleh perusahaan tadi, bukan perusahaan kontraktor, ini bukan kontraktor, perusahaan yang menyewa kontraktor tadi itu untuk bangun gedung ya. Itu ada pertama ada utang baru ya. Utang baru terkait dengan membangun gedung tadi ya. Dia berutang, ada tambahan utang baru itu 15% bunga dengan notes 3 tahun ya. Itu nilai pokoknya lah 750.000 dolar ya. Kemudian utang lama, utang lain, utang lama masih tak ada, di mana masih ada karena ada penundaan pembayaran karena ada proyek itu. Itu utang lama itulah notes payable 5 tahun 10% ya. Tanggal 31 Desember 2015 ya, di mana interest payable anual 31 Desember dibayar setiap akhir tahun ya. Itu 550.000. Kemudian ada juga utang lama bunga 12%, umur 10 tahun, diterbitkan 31 Desember 2014. Kemudian utangnya bunganya dibayar setiap tahun akhir 31 Desember ya. Nah, 800.000. Sehingga kita bisa menghitung berapa weighted accumulated expenditure dari sini. Pertama langkahnya menghitung rata-rata tertimbang pengeluaran ini. Ya, berapa tertimbang pengeluaran ini. Caranya apa? Caranya kita lihat expenditure berapa, nanti dikalikan kapitalisasi periodnya. Ya, atau bobotnya. Bobot itu dari mana? Dari mulai dikeluarkan sampai akhir tahun. Akhir tahunnya. Jadi misal 1 Januari itu
Itu 210.000 pengeluarannya kan, dibayarkan kepada developer. Berarti bobotnya berapa? Berarti sudah berjalan 1 Januari sampai 31 Desember, berarti 12 bulan, 12 per 12 ya, berarti 1 ya. 12 per 12, 1. Berarti 12 per 12 kali 210.000 berarti tertimbang pengeluarannya lah 210.000 ya. Kemudian 1 Maret ya, 1 Maret itu berarti sampai ke Desember berapa itu? 1 Maret sampai Desember berarti 10 ya. Maka timbangnya lah 220.000. Kemudian pengeluaran 1 Mei. 1 Mei itu dikeluarkan uang 540.000. Berarti kan ketimbangnya bobotnya itu 1 Mei sampai Desember. Jadi 5 bulan kelima ya, berarti 8 bulan ya, 8 bulan. 8 bulan 8 per 12 kali 540 dapatnya 360.000. Kemudian 31 Desember ya dikeluarkan 450.000, berarti 31 kan 0, berarti 0, tertimbang 0 kan belum akhir tahun ya, berarti 0. Jadi artinya 0 itu berarti bulan ini belum dikenakan bunga ini. Sehingga total tertimbang berapa? Tambahkan jadi 820. Jadi 1,5 juta US yang dikeluarkan dananya itu total tertimbang pengeluaran adalah 820.000 ya. Ada timbang pengeluaran ini yang digunakan nanti menghitung berapa bunga affordable interest ya, affordable interest. Nah, cara gimana kita lihat ya, ini kan kita dikeluarkan berapa? 820.000 ya, ditimbang 10.000. Nah, utang baru ditambah berapa utang baru? Itu 750.000 ini kan. 10.000 itu sehingga pengeluaran tertimbang yang 820.000 ini pertama dibeli dari utang baru ya, utang baru. Utang baru kan sudah ada suku bunganya ya. Suku bunga berapa utang baru itu? 0,15% ya. Nah, ini di sini nih ya. Persen. Nah, ini utang baru itu bunga 15% per tahun nih, ini 15% ya. Tidak, jadi pertama kali dibeli dari utang baru dulu. Kalau kurang baru masuk ke utang lama. Utang lama. Jadi sisanya 70.000 dan juga dari utang lama. Loh, gimana cara cerita utang lama? Artinya gini. Artinya perusahaan itu kalau tidak ada proyek itu bisa melunasi utang sebanyak 70.000. Tapi karena ada proyek itu 70.000 tidak jadi dilunasi sehingga masih muncul bunga 70.000 itu. Nah, bunga muncul karena 70.000 dia nggak jadi bayar lunasi utang itu dibebankan ke harga proyek yang pembangunan itu. Itu artinya ya. Ngerti nggak, halo? Kalian ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, jadi itu ya. Jadi sehingga kalau totalkan adalah 820. Nah, sehingga kalau untuk yang pertama kan masih bunga 15% dapat affordable interest. Affordable interest itu bunga yang bisa dihindari kalau tidak ada proyek itu. Jadi kalau nggak ada proyek, nilai 112.500 itu nggak ada. Dan kalau nggak ada proyek, utang 70.000 itu udah lunasi sehingga nggak ada bunga. Tapi karena ada proyek, 70.000 utang lama itu masih ada, masih muncul. Berapa bunganya? Nah, 70.000 itu kita nggak bisa ngambilkan apakah di utang yang pertama utang ada 3 kan? Utang ada 3, seperti itu. Utang ada 3 kan? 2. Oh, 2. Utang ada 2. Kita nggak bisa menentukan 70.000 itu dari utang mana? Apakah utang kedua atau ketiga? Keduanya udah tercampur semua itu di perusahaan itu. Sehingga untuk itu maka dihitung bunga rata-rata tertimbang untuk utang lama itu. Bunga tertimbang itu gimana ngitungnya ya? Hitungnya sama juga total real bunga terjadi dibagi total pokok utang. Nah ini kan, ini utang lama yang pertama, pokok 550, bunga setahun berapa? 10% kali 55.000, 55.000 dapat 55.000. Kalau yang kedua, utang yang kedua 10 tahun, bunga 12%. Kita itu berapa bunga realnya setahun tahun 2019 itu? 12% kali 600.000 dapat 72.000 ya. Itu total bunga yang terjadi untuk utang lama itu 177.000. Sehingga dari ini bisa itu berapa bunga efektif, kapitalisasi rate-nya lah, bunga tingkat bunganya lah, total bunga dibagi total utang lama loh, bukan masuk utang baru ya. Jadi 127.000 dibagi dengan 150.000 dapat 11,4%. Nah, 94% ini dipakai untuk menghitung berapa affordable interest dari pengeluaran ekspeditur rata-rata ketimbang 70.000 yang dimana sumbernya dari utang lama, ya, utang lama.
Maka dikali dapat 7728. Sehingga apa? Sehingga affordable interest 120.228. Nah, inilah disebut dengan bunga yang seharusnya nggak ada, muncul karena ada proyek baru pemenuhan gudang. Maka dia alokasikan ke proyek itu. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu pertama, ini ada nggak jurnalnya? Ya. Pak, maaf. Ya, silakan. Boleh bertanya enggak, Pak? Ya, silakan. Ini Pak, kan di sini tadi di soal itu ada 3 utang. Yang pertama hutang baru dan 2 itu hutang lama. Ya. Ini kan yang di A ini kan dia dapat 70.000. Itu 70.000 dari mana ya, Pak? Terus kenapa di kapitalisasi rate itu dia cuma dipakai dari utang lama? Kenapa utang barunya nggak dimasukin, Pak? Jadi coba kamu dengar dulu ya, lihat perhatian baik ya. Berapa ekspeditur rata-rata tertimbang berapa proyek? 820 kan? Ngerti nggak spesies ini 820.000 itu? Biar pengeluaran tertimbang. Ngerti nggak 820 dari mana? Halo? Iya, Pak. Halo? Ngerti nggak 820 dari mana? 820 itu? Itu dari tadi penghitungan yang sebelumnya. Nah, itu namanya perhitungan pengeluaran tertimbang ini, yang ini tertimbang ini ya. Nah, dari mana dibiayai? Dibiayai pertama dari utang baru dulu kan, 150.000 kan? Ini benar nggak? Benar. Nah, sisanya di mana? Sisa 70.000 itu, dari mana dibiayai? Oh, 70.000 dikurangi 750.000. 70.000, di mana dibiayai? Kan sisa 70.000 mau dibiayai itu. Di mana dibiayai? Dari mana tuh? Itu dari weighted average dikurangi utang itu bukan Pak, utang baru. Bukan. 70.000 itu sisa dari, kan proyeknya 820.000 itu. Sumber dana dari pertama di utang baru 750.000, 750.000. Sisanya 70.000, dibiayai dari mana tuh? Lihat pertanyaan saya itu, dibiayai dari mana tuh 70.000 itu? Kurang tahu, Pak. Tadi saya bilangin, ini kan proyeknya 820.000, sumber dana utang baru, sisanya di utang lama nggak jadi dilunasi karena ada proyek baru, sehingga masih muncul bunga di situ, ngerti nggak itu? Ngerti, Pak. Ngerti. Itu kan saya kasih tahu tadi itu, ya. Jadi 70.000 itu yang sumber dana belum bisa dibiayai dari utang baru, diambil dari utang lama, sehingga utang lama itu tadi sudah bisa lunasi, nggak jadi lunasi. Sehingga kalau jadi lunasi kan masih tetap muncul utang lama 70.000 itu. Sehingga bunga utang lama 70.000 itu dibebankan kepada proyek itu. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak, ngerti. Nah, itu. Jadi kalau demikian, bagaimana kita menghitung bunganya? 750.000 itu dari bunga yang utang baru. Utang baru tuh 15%. Yang utang lama 70.000 sumber utang di mana? Sumber bunga di mana? Kan tadi saya bilangnya sumber dana itu nggak bisa kita katakan, oh ini utang yang kedua, ketiga, nggak bisa, karena udah bercampur. Ngerti nggak? Ngerti, Pak, ngerti. Karena sudah bercampur, maka ditulah bunga efektif tertimbang dua utang itu. Cara gimana ngitung bunga efektif dari dua utang itu, dua utang lama itu? Itu total bunga tahun itu dibagi total pokoknya. Berapa? Berapa bunga ini dibagi itu? 11,4%. Sehingga 70.000 itu bunga yang muncul 70.000 dari utang lama itu karena masih ada utangnya harusnya kan dilunasi itu. Maka dikali 11,4%. 11,4% dapat 7.328. Ngerti sampai sini? Ngerti, Pak. Ngerti. Boleh jumlahkan. 120.228 itu artinya apa itu? 120.228 artinya apa? Apa artinya itu? Yang bisa dihindari. Itu bunga yang muncul karena ada proyek. Kalau nggak ada proyek nggak ada bunga ini. Gimana menjelaskannya? Pertama, nggak ada utang baru 750.000. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak, ngerti. Yang kedua, utang lama 70.000 itu udah lunasi. Ngerti? Ngerti, Pak, ngerti. Kalau udah lunasi ada bunga nggak? Kalau udah lunasi ada bunga 70.000 itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, makanya nggak ada. Jadi 120.028 itu nggak akan ada bunga itu kalau nggak ada proyek. Itu affordable interest. Ngerti nggak? Ngerti, Pak, ngerti. Dengan logika orang normal mengatakan, ya kalau gitu bunga muncul karena proyek dibeban ke dia dong. Benar nggak logika seperti itu? Benar, Pak, benar. Nah, misal kamu pergi ke rumah temanmu, nginap selama 2 malam.
Ya, selama 2 malam tuh ada tambah biaya di tuang. Waduh, nambah biaya nih. Bisik sama ibunya, Bu. Kita nambah biaya, Bu. Biaya berapa? Makan siang semacam. Jadi berapa? 300.000. Oh, gimana pencatatan, Bu? Ah, kita beban aja ke tamu biayanya. Benar logika itu? Benar nggak Iya, logikanya? benar Pak. Iya dong. Ini nama biaya 10.000 karena ada tamu, beban tamu. Ya itu. Kalau syukur kamu mau bayar syukurlah. Jadi kalau dia lebih fair kayak kalau dibuka, Mas kamu tidur 2 malam sini atau biaya kami ada tambah biaya kami 300.000. Setelah kamu ganti apa enggak? Kalau enggak kamu ganti, kita enggak sebagai beban tamu. Tapi kalau mau ganti kita enggak ada beban tuh, ya. Nanti nggak maksudnya? Ngerti Pak, mengerti. Nah logika itu dipakai Mas dalam menghitung ini. Logika itu dipakai, ya. Kalau logika enggak benar itu apa? Sudahlah dia muncul bunga karena ada dia, nggak mau dibebani lagi ke dia, ya. Ini contoh gini, 110.000 28.000 ini adalah bunga muncul karena ada proyek baru. Dibebani ke dia nggak mau, benar nggak itu? Enggak Benar nggak itu? benar. Pantas nggak dibebani kepada biaya operasional? Enggak Pak. Nah, enggak, udah nggak ada ngerti kamu itu. Jadi kenapa nggak ngerti kamu? Bapak tadi suaranya putus-putus dan ya agak kecepatan Pak, maaf Pak. Iya, iyalah. Saya ngomong saya cepat nggak bisa, saya lambat suaranya ya. Jadi kalau ada sudah merasa diperlambat lagi, aduh udah nggak bisa saya itu. Logat daerah saya memang seperti itu. Silakan pindah ke kelas lain ya. Kalau suruh try sama orang Makassar suruh ngomong cepat, suruh lambat nggak bisa. Orang Makassar ngajar di Solo. Protes semua mahasiswanya itu, mahasiswa Solo itu. Kenapa? Cepat sekali ngomongnya. Bisa nggak dia memperlambat ngomong orang Makassar tuh? Bisa nggak? Enggak Pak. Ada 2 pilihan, dia pindah ngajar di Solo atau mahasiswa Solonya jangan ambil sama dia gitu aja ya. Nggak bisa dirubah itu. Jadi nggak relevan kalau itu penilaian di suara nggak relevan, ya. Kalau ada mahasiswa menilai saya suara lebih cepat itu nggak relevan, ya karena memang seperti itu ya. Sama seperti saya cacat, mata saya, pendengaran saya rusak sebelah, sehingga kalau terjadi di kelas itu suka salah dengar. Jadi kalau saya lagi ngadapnya ke kanan, nanya pasti nggak dengar. Ternyata kanan saya kan rusak. Langsung cuma sama mahasiswa, jadi nilai jelek. Benar nggak penilaian seperti itu? Enggak Pak. Enggak. Ya kalau benar itu apa? Kalau susah aja ngambil sama dosen itu ya. Udah selesai cara. Kalau ngambil sama dosen, kamu menjatuhkan dosen namanya itu. Dosen udah jelas karena nggak kedengaran. Kamu mesti ngambil sama dia. Itu kamu final dia. Kamu nilai jelek itu menjatuhkan dosen. Ya. Saya tuh nggak bisa. Suara saya pelambat lagi udah nggak bisa. Susah saya. Ya. Dari kecil saya suka ngomong cepat karena orang Minang tuh ngomong cepat. Ada juga ngomong Minang lambat dah juga sih. Tapi saya termasuk orang Minang ngomong cepat ya. Kalau di Solo saya dulu pernah diskusi di Solo ya. Udah lama tahun 2006 di universitas apa itu? Solo itu aduh lupa saya. Solo apa negeri namanya? Negeri Solo itu apa namanya? Universitas apa namanya? Aduh. UNS Pak. UNS, Solo negeri UNS ya. Itu saya pernah situ. Waduh, mereka kalau saya ikuti karena udah terbiasa melakukan pelan. Bayangkan kalau saya naik angkot di situ, naik angkot ya, bis di Solo itu, saya stop bisnya, terus bisnya berhenti ke parkir beneran bis itu. Habis berhenti saya naik, pas duduk baru dia pergi. Beda sama Jakarta. Jakarta kalau kita stop mobil angkutan umum, stop sambil jalan kita naik kan. Dia masih jalan kita naik, jadi kita loncat aja. Jadi nggak nunggu kita duduk dulu, dia nggak berhenti semua sih jalan ya dipelanin itu kita naik. Itu kalau mobil di Jakarta ya. Kalau di Solo pelan sih sebenarnya. Kalau minum di pinggir jalan itu mungkin di sini dia orang Solo gitu tahu ya. Di jalan tuh kalau ngomongnya pelan sekali. Saya cepat-cepat, jalan saya juga cepat, ngomong saya juga cepat ya. Bekerja saya juga cepat itu. Terus terang aja, saya nggak mau bekerja itu lamban ya. Jadi pengaruh semua ke semua. Jadi kalau saya dulu pernah ngomong pelan ya, nggak bisa saya tersiksa saya. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya cepat, sebaiknya sudah pindah kelas lain aja ya. Nggak bisa saya diperlambat lagi, nggak bisa. Ya.
Saya sudah ngajar tahun 1997 sudah ngajar. 1997 sudah ngajar. Berapa tahun? Udah berapa tahun itu ya? 97 sudah ngajar. 87, sorry. 1987. 1987 saya ngajar. Saya masuk kan kuliah 1984. 87 di dosen saya, 87 dosen. Berapa tahun sekarang ya? 87 berarti 33 tahun ya, 33 tahun. Bayangkan 33 tahun saya ngajar. Saya berusaha menerangkan ngomong, saya nggak bisa sama sekali. Saya nggak bisa. Ya. Bisa saya. Ya. Ya, mohon maaf aja ya. Kadang saya pelankan tetapnya masih cepat sama mahasiswa. Mahasiswa gila banget, udah ngomong lambat, masih cepat juga ya. Gimana kalau nggak usahakan lambat ngomongnya, lebih gila lagi mungkin. Makanya ya. Nah, itu kelemahan saya. Jadi kalau kelemahan itu jangan kamu nilai lah ya. Karena saya cacat saya di situ ya. Itulah ya. Sama soal menilai orang kaki nggak ada satu, jalannya timpang, itu kamu nilai dia jelek, janganlah ya. Itu Allah yang menentukan itu. Saya cepat ini kan Allah juga, karena saya sudah berusaha nggak bisa. Saya lanjutkan lagi ya. Sudah ngerti ya? Jadi sekarang kita hitung berapa bunga yang muncul selama setahun itu. Yang real ya. Itu interest. Itu di 239.500 ya, 500. Itu bunga real yang muncul ya. Sekarang pertanyaannya berapa affordable interest? Affordable interest sudah dihitung tadi ya. 120.228. Jadi dari bunga yang muncul 239.500 ini sebesar 120.228 sudah bisa dihindari. Nggak ada. Jadi bunga real berapa itu? Dikurang aja. Ini 239 dikurang 120.000. Itu bunga yang menjadi beban dalam periode berjalan. Setelah bunga 120.228 itu jadi beban dalam periode berjalan. Dia masuk ke utilisasi ke proyek ya. Nah ini jurnalnya ini. Pertama jurnal, jadi kalau sudah jurnal misalnya ada soal seperti ini, jurnal lah transaksi terjadi. Jurnal harus ini, mulai jurnal mengeluarkan biaya untuk proyek, ya, itu di jurnal, walaupun di soalnya nggak dikatakan. Ya. Atau satu jurnal dia ada pengeluaran tuh. Di keluarnya adalah tanah, kan tanah itu dibayar pada saat cicilan pertama kan, pengeluaran pertama, sisanya building. CIP itu construction in process ya, construction in process, cash. Kemudian pengeluaran kedua 300.000 debit, bisa orang lebih cenderung construction in process ya sebenarnya, bukan ke building, construction in process ya, pada cash. Kemudian pengeluaran 1 Mei 50.000 kan belum selesai itu construction in process pada cash. Kemudian tanggal 30 Desember ya, Desember dikeluarkan lagi 40.000, berarti construction in process pada cash. Nah kemudian waktu menghitung bunga akhir tahun ya, karena bunga total berapa? 239.000 kan, jadi bayar cash nih 239.500. Di jumlah ini yang jadi expend berapa? Bukan 239 ini jadi expend. Karena expend itulah dikeluarkan affordable interest itu. Affordable interest berapa? 120.000. Jadi yang interest expend lah sisanya 119.272. Yang 120.228 ini masuk ke dalam construction in process, namanya capital interest. Jadi masuk ke CIP atau building. Kalau ada perusahaan menggunakan langsung building bisa juga. Tapi saya lebih jauh construction in process karena pada saat kalau dia belum selesai, biasa di neraca itu masuk aktifan lain namanya construction in process, bukan building namanya. Tapi kalau ini kebetulan kan sudah selesai akhir tahun, jadi karena akhir tahun selesai, maka di building, jadi nggak ada adjustment. Begitu udah selesai akhir tahun nggak ada adjustment. Tapi kalau menggunakan construction in process, akhir tahun selesai, nanti construction in process dikredit debitnya building ya, debitnya building dengan nilai yang sama. Ya. Itu jadi itu yang maksudnya. Jadi ini yang kapitalisasi ini. Ini kapitalisasi itulah pengeluaran itu kita hitung, nanti kita masukkan ke harga bulan aset itu, kapitalisasi namanya. Itu. Nah, kemudian juga bagaimana penyajiannya di income statement ya, income statement. Income statement jadi seperti ini ya. Dia penyajiannya tetap dimasukkan dalam spend 239.500. Spend itu total bunga yang terjadi. Kemudian dikurang capital interest. Nah, ada pengurangan 120.228. Sehingga
interest spend yang ada expand dan loss itu adalah 119,272. Ya. Kenapa harus sajikan ini? Biar publik yang pengguna laporan keuangan tahu dari bunga yang muncul 239.500 ini yang dibebankan ke berjalan ada 119,272. Sisanya dikapitalisasi ke dalam ini bunga dikapitalisasi dimasukkan ke dalam harga perolehan aset yang sedang dibangun ya. Nanti dicek di neraca, oh ternyata benar itu. Sehingga dapat income before income tax, jadi bukan 239.500 ya. Jadi 119,272. Ini penyajiannya. Kalau boleh saya sajikan misalnya investment langsung 119,272, nggak boleh. Boleh aja kalau saudara sajikan interest expense 119,272, tapi ada informasi tambahan ya. Catatan kaki mengatakan interest expense 239.500, kemudian dari itu dikurangi dengan aktualisasi interest. Boleh aja. Itu boleh juga kamu sajikan di laporan keuangan income statement-nya seperti ini boleh. Atau net juga boleh, tapi harus ada catatannya. Kakinya. Kalau ada catatan nggak benar, itu tidak memenuhi standar pelaporan, reporting standar tidak memenuhi. Di SKK kita juga sama seperti ini, ya, sama. Dan terkait berikutnya interest cost selama masa diskusi juga, misalnya isu-isu yang terkait dengan interest kapitalisasi. Yang pertama isu terkait pengeluaran tanah ya, dan juga jika tanah dibeli adalah bagian dari coupling untuk struktur ya, maka interest cost kapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari cost of land, not the land ya, not the land. Ya, itu maksudnya, kan tanah ya, itu. Jadi kalau konstruksi selama periode konstruksi adalah bagian dari cost dari plan itu bisa di sini itu gudang, bukan bagian dari tanah ya. Jadi itu pertanyaan Pak, kenapa kan tadi dibeli tanah dan dibangun gedung, kenapa biaya kapitalisasinya tidak masukkan sebagian ke tanah sehingga gedung? Nah ini ada ketentuan di dalam standar akuntansi. Jadi kalau seadanya bunga kapitalisasi itu tidak boleh kapitalisasi ke tanah, semuanya ke gedung gitu ya, gedung dibangun itu ya. Gitu. Jadi sebaliknya jika perusahaan pengembang tanah untuk dijual, jadi kalau untuk dipakai ke gedung, tapi untuk dijual enggak. Kalau kita bangun gedung untuk dijual ya, maka kapitalisasi interest cost itu sebagian sebagai peroleh pengembang tanah, jadi dikapitalisasi berdasarkan porsinya. Jadi sebagian dibebankan tanah, sebagian ke gedung ya, gedung. Kalau dia gedung tanah itu dijual lagi, itu barang dagang ya. Terus secara umum perusahaan tidak harus mengofset interest revenue terhadap interest cost dikurang dengan pendapatan spesifik borrowing, tidak demikian. Jadi perusahaan harus mencatat PPA pada saat dia berjalan menggunakan per value berapa yang mereka give up atau value berapa aset yang terima. Jadi kalau perusahaan harus mencatat PPA ya, ada dua, per value dari aset itu kalau dia dijual ya, yang kedua kemudian aset itu kalau dia diterima itu ya. Jadi satu menggunakan harga jual, satu menggunakan harga beli sebenarnya. Ya. Ini kalau ada case diskon ya, maka diskon itu menggunakan harga perolehan ya. Di payment kontrak aset dibeli long term credit kontrak, maka nilainya berdasarkan present value. Misalnya contoh, saya beli tanah itu dengan deferred payment kontrak ya, dengan kredit kontrak bisa 10 tahun ke depan ya, saya akan nyicil dan sebagainya. Nah aset itu dinilai berdasarkan present value dari pertukaran itu ya, dalam sum purchase alokasikan total cost semua alokasikan total cost ke jumlah cost ke masing-masing aset ya. Kalau dia belinya misal sum itu kan paket tuh. Kita beli satu paket, ada ada mesin A, mesin B, mesin C, ada juga kendaraan A, kendaraan B, satu paket ya. Maka kita alokasikan harga perolehan itu berdasarkan proporsional dinilai harga pasar masing-masing, harga pasar masing-masing. Dan kalau diterbitkan share ya, diterbitkan saham untuk mendapatkan tab itu, maka kita pakai harga pasar dari saham yang diterbitkan itu, ya, itu sebagai fair indication dari cost of the property yang diperoleh.
Gitu. Jadi intinya menilai aset itu ya PPA itu berdasarkan jumlah harga per value yang kita berikan. Ya. Kalau cash berarti nominal cash. Kalau kita bayar dengan saham, per value dari saham diberikan. Kalau kita beli dengan lamsam ya, lamsam berarti di lokasi masing-masing. Kalau lamsam itu ada beberapa jenis aset, masing-masing mobil itu lokasikan bukan per value, proporsi per value dari masing-masing aset itu saat dibeli. Kalau di for payment kontrak, berarti berapa persen value di kontrak itu nilai aset itu. Nah, bagaimana kalau sebenarnya terjadi pertukaran non monetary aset ya? Jadi tadi kan kalau aset kita dapatkan, kita beli dengan cash, itu pertukaran dengan cash. Ya. Itu dibangun sendiri ya. Ini kalau dibeli, kalau dia tukarkan dengan aset lain ya, bagaimana? Ya. Nah, kalau ada aset lain, basisnya adalah itu per value dari aset yang diberikan ya, aset diberikan, atau per value aset diterima. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau kita tukar aset A, aset B, nah satu per value dari aset A, dari aset B, per value. Kemudian juga yang mana lebih kuat buktinya? Lebih kuat apakah per value aset diberikan atau per value aset diterima? Ya. Kalau lebih kuat semuanya, berarti per value aset yang kita berikan itu. Berikan aset diberikan nanti kalau seandainya pertukaran itu gini ya, misal gini. Jadi kalau seandainya saya punya barang A, PLN barang B, saya tukarkan. Jadi masing-masing dinilai per value-nya. Jadi kalau saya per value 100.000, dia per value 110.000, jadi saya harus nyerahkan cash 50.000 gitu ya. Sebaliknya kalau per value aset saya itu nilainya 100.000, dia 80.000, maka saya minta uang cash dari dia 20.000, gitu ya. Jadi cash yang diterima atau dibayarkan itu dari pertukaran itu tergantung pada selisih harga pasar dari kedua aset itu. Ya. Beda dengan laba rugi pertukaran, beda lagi. Kalau beda laba rugi pertukaran muncul karena selisih antara nilai buku aset yang lama ya dengan harga pasar aset lama. Itu hati-hati ya. Jadi kalau laba rugi pertukaran ada selisih antara harga pasar aset yang diberikan itu, yang kita jual itu, yang kita berikan, berarti aset lama ya, dibandingkan dengan nilai buku aset lama. Jadi harga pasar aset lama, nilai buku aset lama, itu laba rugi pertukaran. Kita sama kalau cash yang diterima atau dibayarkan dalam pertukaran, selisih antara harga pasar aset diberikan dengan aset yang diterima, ya selisihnya. Yang akan muncul siapa yang akan menerima cash, siapa akan membayarkan cash kepada pihak lain. Ya. Gitu. Jadi dalam pengakuan apakah laba pertukaran itu diakui atau tidak ya, itu tergantung dari apakah dia memiliki komersial substan atau tidak. Kalau dia memiliki komersial substan itu diakui laba rugi ya, laba rugi. Tapi kalau tidak memiliki flex komersial substan itu laba rugi ditangguhkan. Ya. Laba tangguhkan, rugi diakui. Ya. Itu dia tidak mengakui laba ya, laba. Itu. Nah, pertukaran milik komersial substan jika future cash flow itu perubahan future cash flow adalah sebagai hasil dari transaksi. Ya. Dan jika dua pihak melakukan perubahan posisi ekonomi, maka transaksi itu milik komersial substan. Jadi ada keuntungan di situ ya. Keuntungan. Tapi kalau non substan sebaliknya ya. Jadi perusahaan mengakui rugi jika pertukaran memiliki komersial substan. Ya. Substan. Jadi secara rasional perusahaan tidak harus menilai aset lebih dari cash equivalent price, harga pasar. Dari cash equivalent price itu harga dari cash equivalent itu harga yang yang diterima. Jika rugi maka ditangguhkan, aset akan menjadi overstate ya. Tidak diakui. Contoh seperti ini yang kalau dia memiliki komersial substan ya. Misalnya pertukaran itu ya, harga dari mesin baru itu 16.000 ya. Kemudian ini datanya perusahaan itu menukarkan mesin baru dengan menukarkan mesin lama dengan mesin barunya ya.
di mana di buku mesin yang digunakan, buku mesin digunakan masih lama, use mesin itu masih lama. Masih lama itu mempunyai nilai buku 8.000 ya. 8.000 dari harga beli dulu dikurang akumulasi. Dulu dibeli 12.000, akumulasi 4.000. Ya, buku sekarang ini catatan di pembukuan di perusahaan itu harga masih lama itu nilai buku masih lama 8.000. Kemudian fair value masih lama ya 6.000, masih lama 6.000. Jadi gini kita bisa hitung laba pertukaran berapa? 6.000 dikurang 8.000 dikurang 6.000. Jadi rugi ya dia. Karena di buku 8.000 tapi 6.000. Jadi rugi 2.000. Itu rugi pertukaran mesin itu. Jadi fair value itu kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak ketiga menggunakan mesinnya. Jadi kesepakatan. Jadi ditaksir berdua. Ini mesin lama ini berapa? Oh, mesin lama kamu ini harga pasarnya 5.500. Oh, bukannya 7.000. Ambil tengahnya ya. Begitu kita akui deh harga pasar mesin kamu 6.000. Yang saya mesin baru loh. Mesin baru itu harganya 16.000. Disepakati. Saya kalau kondisi sini berapa? Berapa ngitung cash, apakah perusahaan itu menerima cash atau membayar cash? Maka dilihat selisih antara harga pasar mesin lama sama harga pasar mesin baru. Harga pasar mesin lama itu 6.000, yang baru 16.000, berarti perusahaan menyerahkan uang cash 10.000 ya. 10.000. Ya. Berapa nih? 16.000, sorry. Oh ya, 16.000 dikurang tapi harga pasar harga perselisihan 16.000 ya. Kemudian Jero ini memberikan informasi ada proses trade in allowance 9.000 untuk mesin digunakan ya, mesin digunakan. Trade in allowance. Jadi informasinya adalah diakui 9.000 gitu ya. 9.000. Jadi mesin lama itu diakui 9.000 ya. Walaupun 6.000 portfolio mesin lama tapi diakui 9.000 ya. Jadi cash payment dilakukan 7.000. 12.000 dikurang 9.000. Tapi kalau seandainya mesin lama itu tetap diakui 6.000, dia 10.000 bayar. Ya. Kemudian cost owning mesin berapa? Nah, cost owning mesinnya dikurangi dari, jadi karena dia itu fair value mesin yang lama kan 6.000. Mesin yang baru berapa? 16.000, jadi 10.000. 10.000 7 tambah 6 7.000, harga mesin lama 6.000, berarti dianggap mesin baru itu harga pasar 7.000 tambah 6.000. Karena apa? Karena bukan 16.000. Karena mesin lama itu bukan 6.000 udah PTP 9.000. Ada trade in allowance untuk for use mesin ya. Tapi kalau mesin lama diakui 6.000, ya sebanyak 10.000, maka harga mesin baru 10.000 tambah 6.000, 16.000 ya. 16.000. Ini kan 30.000. Itu maksudnya. Sehingga jurnalnya apa? Kita akui mesin lama itu 13.000 harga pasarnya. Kemudian akumulasi depresiasi mesin lama 4.000 saat kita tukarkan itu. Kemudian harga mesin lama kan 12.000. 12.000 dikurang 4.000 berarti berapa? Berarti nilai bukunya lah sebesar berapa nih? 10.000 ya. Ini selama 12.000 harga pokoknya, nilai buku 4.000 ya. Jadi 4.000 jadi 8.000 ya. Nilai buku mesin lama itu 8.000. 8.000 mesin lama. Harga pasar 6.000 ya. 8.000 dikurang dengan harga pasar berapa? 8.000 lebih harga pasar berapa itu? 9.000, berarti 8.000 harga pasar berapa? Ya. Harga pasar mesin baru itu berapa? Itu 6.000 kan? 6.000 dikurang 8.000 2.000, berarti rugi pertukaran 2.000 ya, 2.000. Ya. Kemudian dia sembarkan berapa? 7.000 ya. Berapa 7.000 dari 16.000 dikurang 9.000. 9.000 itulah nilai mesin lama itu rugi 9.000. Ya, walaupun kapasitas 6.000 tapi 9.000 dari di cashnya 7.000 ya, sehingga itu mengurangi nilai harga pasar mesin baru 13.000 ya, 13.000 ya. Jadi ada dua harus sudah perhatikan di sini. Pertama
mengakui berapa cash yang diterima atau dibayarkan dari pertukaran itu. Yang kedua mengakui laba rugi pertukaran. Cara hitungnya beda. Kalau cash yang terima atau akan dibayarkan tergantung selisih antara harga pasar mesin lama mesin baru. Kalau mesin barunya itu harga pasar lebih tinggi, berarti perusahaan harus membayar cash selisih itu. Kalau harga pasar itu lebih rendah pada harga pasar mesin baru lebih rendah pada harga pasar mesin lama, berarti perusahaan menerima cash dari selisih itu. Yang kedua lah menghitung laba rugi pertukaran. Laba rugi pertukaran itu tidak ada kaitannya dengan mesin baru, kaitannya mesin lama. Jadi harga pasar mesin lama diakui, dibagi, dikurangi dengan total dari buku mesin lama. Ya, tidak kaitan dengan mesin baru ya. Jadi berapa harga pasar mesin lama itu diakui, dikurangi dengan buku mesin lama, itulah laba rugi pertukaran. Jadi sampai sudah bingung ya, jadi kaitkan dengan dengan harga pasar mesin baru, nggak ada hubungan dengan harga pasar mesin baru, menghitung laba rugi pertukaran itu. Kalau berkaitan harga pasar mesin baru, kaitannya itu terkait dengan cash diterima atau dibayarkan ya. Itu sudah sekali ketahui. Ya. Kalau laba terjadi pada komersial substan, ya. Kalau rugi terjadi, kalau rugi pasti diakui. Tapi kalau laba gimana? Laba ya kalau komersial substan itu juga diakui kan, diakui. Jadi kalau laba contoh mana nih? Nah, contoh adalah ini. Misalnya perusahaan ini ingin nukarkan truk lama truk baru. Truk lama itu ya, dari bukunya 42.000. Dari mana datangnya? Dari kapal dulu 64.000 dikurang dengan akumulasi piutang 42.000. Ini dapatnya 42.000. Selama itu dari bukunya ya. Kemudian selama itu nilai pasar dihargai 49.000. 49.000 ya. 2.000. Itu ya. Nah, sehingga berapa laba rugi pertukaran? Pertukaran gampangnya nilai buku mesin lama 42.000, sedangkan harga pasar diakui 49.000, berarti selisih itu 49 ke 42 berapa? Berapa itu? 49 kurang 42 berapa itu? 49 itu harga pasar mesin lama, kurang nilai buku mesin lama berapa itu? Halo? Jadi 49 dikurang 42 dapatnya 6.000 ya, 6.000 ya, 6.000. Dan sebagai tambahan untuk truk ya, maka si interest itu harus bayar berapa selisih antara harga pasar mesin lama dengan harga pasar mesin baru ya. Harga pasar mesin baru harga pasar di truk baru 60.000, harga pasar truk lama 49.000, berarti perusahaan terus bayar 11.000 ke pihak berapa? Ke pihak ini yang punya mesin baru itu ya, mesin baru dia akan bayar. Dan laba ruginya 49 kurang 42 dapat 7.000 ya, saya jelaskan tadi. Sehingga semis truk itu yang mesin baru itu truk mesin baru, truk baru ya, mesin baru. Truk baru itulah harga pasar 60.000 tapi beda sama tadi kan ada pengurangannya. Dan akumulasi depresiasi truk lama 2.000 ya. Dan truk lama harga pulangnya 64.000 kan dihapuskan itu. Kemudian laba karena pertukaran itu selisih antara nilai buku mesin truk lama dengan harga pasar truk lama. Harga pasar truk lama diakui berapa? 42.000. 2.000 ya. Sorry. 49.000 ya. Kemudian nilai buku 42. Jadi dapat laba 7.000 ya. Itu ya. Cash 11.000. Cash itu dari mana? Dari selisih antara harga pasar mesin truk lama dengan truk baru. Truk lama itu harga pasar 49.000. Truk baru 60.000. Selisih 60 dikurang 64 itu dapat 11.000. Itu artinya. Ya. Bagaimana kalau dia itu dalam pertukaran itu ada lex commercial substance? Tidak ada unsur commercial substance ya. Maka kalau tidak ada unsur commercial substance ya, maka laba 7.000 itu ditangguhkan. Kalau rugi diakui, kalau laba ditangguhkan. Bagaimana menangguhkannya? Mengurangi harga mesin truk baru. Truk baru dikurangi. Tadinya 60.000 kurang 7.000 dapat 53.000. Sehingga tidak ada laba rugi pertukaran. Ini jurnalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan yang enggak ada ya. Kemudian
Itu pertukaran dia. Bagaimana kalau ada government grant? Jadi ada pemberian aset tetap oleh pemerintah kepada institusi itu. Maka kalau itu terjadi maka perusahaan akan mengakui sebagai ini mana ni? Contoh dulu ya. Misalnya ada grant untuk lab equipment kepada perusahaan ini. Jadi ada bantuan dari pemerintah. Dia menerima subsidi 500,000 dari government untuk membeli lab equipment. Januari 2019. Lab equipment kos itu $2 juta ya. Untuk manfaatnya 5 tahun. Dan penyusutan adalah segment basis. Ya. Nah, PRS itu membolehkan AG mencatat grant ini satu dari dua cara ini. Pertama, kredit defer, kredit revenue untuk subsidi dan amortis ditangguhkan revenue selama 5 tahun periode ya. Jadi sebagai kredit revenue ditangguhkan, jadi ada tidak langsung diakui ya, semuanya di awal tahun ada dicicil ya 5 tahun. Yang kedua, kredit lab equipment untuk subsidi dan depresiasi selama 5 tahun ya, selama 5 tahun ya. Ini contoh seperti ini ya, contoh misal grant for lab equipment, jika Spektrum memilih untuk mencatat dengan mendefer revenue 500,000 yang amortis jumlah ini selama 5 tahun ke depan ya kepada ke income, jadi setahun kan 100,000 years. Maka dampak terhadap financial statement sebagai berikut. Jadi dalam financial statement nanti akan ada masuk ke non current asset ya sebagai PPA. Equipmentnya lah 2 juta ya, dikurang kumulasi depresiasi. 2 juta dibagi berapa? Dibagi 5 kan berapa? 400,000 kan? 400,000. Jadi kalau tahun pertama kan akumulasi depresiasi sebesar tahun pertama. Sehingga non-current asetnya lah 1,6 juta dari bukunya. Kemudian non-current liability, deferred grant revenue 300,000 ya. Kemudian current liability, deferred grant revenue 400,000. Ini adalah 400,000 tadi ini ya. Harusnya 500,000 tu, 500,000. Nah, 100,000 di amortisasi masuk grant revenue, masih sebagai revenue. Ini dia kira revenue 100,000 bukan 500,000, 100,000 dia kira revenue. Kemudian ada beberapa penyusutan dari aset itu 400,000 per tahun, dari 2 juta dibagi 5 ya. Kemudian kalau untuk yang sisa 400,000 dari yang belum diakui sebagai revenue ya, maka dia diakui sebagai non-current liability. Deferred grant revenue untuk yang tempoh lebih setahun, hingga tahun depan jatuh tempoh 100,000 lagi, karena setahun kan 100,000, maka lebih current liability ini. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak mengurangi itu desi asetnya. Aset yang 2 juta tidak pengaruh terhadap pengakuan 500,000 itu. Dia subsidi. Yang kedua, kalau dia menggunakan cara kedua, memilih mereduce cost terhadap equipment ya, sehingga dia melaporkan equipmentnya bukan 2 juta. Ini kan 2 juta nih. Ini 2 juta kan, karena dia lebih cenderung mendefer revenue. Nah, ini tidak mendefer revenue, tapi mengurangi aset terima 1,5 juta, dan depresiasi kan selama 5 tahun. Waktu kan 1,5 juta bagi 5 ya, bagi 5 berapa itu? Ya mungkin sebesar berapa ya? Mungkin 4 5 tahun berapa? 3 kali 5 kan 15 ya. Terus 3 kali 5 berarti sekitar 300,000-an ya. 100,000. Di equipment itu 1,5 juta, nanti ada penyusutan, ini kan tahun pertama, berarti akumulasi 300,000. Apa 1,5 juta. Hingga statementnya depresiasi expense 300,000. Jadi tidak ada pengakuan ini penonton ditangguhkan ya. Jadi semua ini tidak diakui sebagai pendapatan, cuma mengurangi harga perolehan dari lab itu aja. Disebutkan depresiasi ya. Dan grant for past loss ya. Jadi kalau
dari substansi operating loss selama 5 tahun ya, maka density quantifier tidak ingin untuk merugikan kehilangan service online. Dan mereka setuju untuk memberikan cash grant 1 juta. Ini contoh lain. Ya. Jadi kalau seandainya dia mulai kerugian ya, maka diberikan grant untuk mengatasi kerugian itu. Disebabkan grant itu diberikan untuk membayar jumlah yang memiliki para kreditor untuk past loss, maka flywheel airline harus mencatat income di dalam periode di mana itu diterima ya. Jadi cash pada grant revenue. Ya. Jadi dapati sebagai grant revenue. Karena grant revenue itu gunanya untuk menutupi kerugian yang muncul selama tahun berjalan tersebut. Ya. Yang contoh ketiga, grant untuk borrowing cost. Jadi ada 3. Pertama, grant satu ini adalah grant untuk beli tipe tetap ya. Jadi diberikan subsidi. Jadi dia tidak perlu bayar harga 2 juta, dia cukup bayar 1,5 juta aja. Dan yang kedua, grant untuk past loss, untuk kerugian masa lalu. Maka diberikan subsidi 1 juta per tahun. Ya. Sehingga kerugian itu bisa ditutupi di situ. Jadi maka dapat sebagai grant revenue. Yang ketiga, bantuan dalam bentuk borrowing cost ya, dengan mengurangi borrowing cost beban bunga. Jadi bunga 10%, maka dikasih bunga 9% itu ya. Contohnya. Jadi dia minjam ini bunganya 10%, tapi dalam ini borrowing rate 1,5. Misalnya perusahaan ini perusahaan high-tech firm ya, jadi perusahaan high-tech teknologi, high-tech smart, untuk melakukan pemindahan pabrik dari ke Puerto Aloa, mungkin di Argentina ya. Dan pemerintah Citi setuju untuk memberikan interest free loan of $10,000 ya. Jadi sudah ada tarik bagi kota itu supaya orang mau lokasi pabriknya di situ, fasilitas. Misalnya adalah seperti interest free loan itu 10 juta. Di mana loan payable pada akhir tahun ke-10 akhir tahun 10 diberikan, maka diberikan Smart akan menggunakan paling tidak 5% dari its workforce from community Puerto Aloa. Jadi dia bisa menampung tenaga kerja ya di kota itu. Jadi untuk mengatasi pengangguran ya. Itu 10 tahun ke depan. Smart incremental borrowing rate adalah 9% ya, 9%. Present value dari future loan payable 10.000 itulah. Jadi dapat 10.000 kali 0,649 diskon rate-nya, diskon faktor untuk N5 tahun bunga 9%. Present value-nya lah 6,499 ya. Ajudan untuk mencatat pinjaman sebagai berikut ya. Cash pada notes payable. Sehingga cash yang akan diterima dari utang 10.000 itulah 6,499,300. Pada notes payable 6,499,300 ya. Itu maksudnya. Kemudian yang utama menggunakan deferred revenue approach, perusahaan mencatat grant segi berikut ya. Jadi karena dia mencatat cash 6,5 ya, 6,5, maka dia kalkulasi cash selisih antara ini selisih antara 10.000 dikurang 6,49300. Dia fractional revenue ya, fractional revenue. Jadi Smart itu akan menggunakan effective interest rate untuk menentukan interest expense 548 tahun pertama ya, 9% kali 649.000 present value-nya tahun pertama, dan seterusnya nanti ada tabelnya. Lalu bagaimana cost subsequent ya? Subsequent itulah biaya yang terjadi, pengeluaran terjadi setelah mesin itu diperoleh. Untuk mengakui cost subsequent to acquisition ketika aset
di mana kos diukur lebih handal dan memungkinkan perusahaan akan memperoleh punca benefit ya. Jadi bukti punca benefit dari pengeluaran itulah pertama useful life-nya ya. Meningkat dari umurnya 10 tahun dengan adanya pengeluaran itu jadi 11 tahun, contoh seperti ini. Kalau kuantiti produk yang dihasilkan ya itu meningkat ya. Kemudian kualitas dari produk dihasilkan akan naik juga dengan adanya pengeluaran itu ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini ya, biasanya pengeluaran itu akan diakui sebagai dikapitalisasi ya, karena akan menaikkan kualiti dari aset dalam bentuk manfaat ekonomis meningkat di kemudian harinya, sehingga diakui sebagai investasi ya. Jadi contoh seperti ini, misalnya saya memperbaiki overhaul mesin ya, terganti semua sehingga mesin dari 5 tahun jadi 10 tahun ya, 10 tahun. Sehingga biaya bongkar mesin itu akan saya masukkan sebagai menambah bukan kayak spend ya, tapi menambah dari buku. Bisa caranya gimana? Dengan mengurangi akumulasi piutang. Piutang dikurangi sebesar biaya akuisisi, biaya pergantian itu ya. Jadi kalau biaya akumulasi dikurangi, soalnya bukunya naik ya, buku naik ya. Jadi perusahaan berikutnya disposisi. Bagaimana pelepasan dari PPA? Perusahaan bisa mempensiunkan, menghentikan operasional aset tetap itu secara atau dihentikan karena penjualan ya, itu dihentikan. Karena pertukaran tadi itu. Dan karena konversi secara terpaksa ya, voluntary kan terpaksa ya. Dan juga abonemen ya. Dan penyusutan harus diambil sampai tanggal disposisi. Berapa penyusutan sampai tanggal disposisi dan pelepasan. Misalnya contoh tanggal pelepasan tanggal 1 Juli ya. Berarti kita harus menghitung berapa depresiasi untuk tahun berjalan ini dari 1 Juli sampai 1 Juli berupa depresiasi baru. Nanti kalau nambah akumulasi. Jadi posisi akumulasi penyusutan posisi per tanggal posisi itu. Nah, kalau menjual aset tadi itu jadi jual aset itu perlu diingatlah berapa nilai buku pada tanggal penjualan itu. Misal kalau penjualan di awal tahun sih enak ya, tanggal penjualan tahun kan akumulasi penyusutan saat tanggal penjualan itu sudah tercatat semua. Tapi kalau penjualan di tahun berjalan, penjualan misal 1 Maret, berarti ada penyusutan baru dicatat 1 Januari sampai 1 Maret. Itu udah dulu penyusutannya, maka dapatlah saldo akumulasi penyusutan saat aktiva itu dijual. Sehingga ada pula juga berapa nilai buku saat tanggal penjualan. Nah, nanti dibandingkan dengan harga pasarnya, yaitu selisih itulah laba rugi penjualannya. Contoh seperti ini apa? Bisa perusahaan ini mencatat penyusutan mesin kosnya 18.000 selama 5 tahun dengan tingkat penyusutan per tahun 1.200. Jadi selama 9 tahun 18.000 ya. Jadi 18.000 itu berapa? 18.000 dibagi 9 ya. 9. Ini 1.200 per tahun ya, per tahun. Ya. Kemudian jika mesin dijual ya pada pertengahan tahun ke-10 ya, ke-10 itu harga jual 7.000. Maka sebelum menghitung berapa laba rugi penjualan, hitung dulu penyusutan yang belum dicatat. Yang belum dicatat bahasa 1 Januari sampai saat tanggal penjualan. Kali beda berarti 6 bulan. 6 bulan 612 kali 1.200. Berarti beban depresiasi 612 kali 1.200 dapat 600 pada akumulasi penyusutan. Nah, ini dia diakui untuk menghitung nanti berapa akumulasi penyusutan pada tanggal pertukaran itu. Ya.
Yang kedua baru mengakui penjualannya. Penjualan berapa? 7.000, kurang depresiasinya sampai tanggal penjualan itu aku depresiasi tadinya berapa? Kosnya 18.000 ya. Kosnya 18.000, kemudian per tahunnya 1.200, sudah 8 tahun berarti lah, 9 tahun, 9 kali 1.200 berarti 9 kali 1.200 berapa? 9.000 kali 9 kali 2, 18 ya. Berarti berapa itu? 9.000 tambah 1.800 berarti 10.800. 10.800 tambah 600 dapat 11.400 ya. Dan mesin itu diakui harga pokok bulannya dihapus, dikredit ya. Itu 18.000. Sehingga selisih antara nilai buku jadi berapa? 18.000 dikurang 11.400 kan. Nilai bukunya adalah berapa itu? 8.000 kurang 1.400 berarti 6.600. Ini 6.600 nilai bukunya. Dia kurang dengan 7.000. 7.000 kurang 6.600 dapat 400. Inilah baru pertukaran 400 ya. Pertukaran. Tapi kalau pertukarannya dipaksa ya, maka nanti treatment seperti ini ya. Ini contoh ya. Kema Transport harus menjual pabrik ya. Lokasi ya pabriknya, teruskan lokasi property company ya. Ini karena ada untuk pembuatan jalan tol ya, kan digusur ya. Di Kanul nerima 550.000 ya dari harga pabrik itu. Masa substansi lebih nilai buku 110.000 ya. Tapi dapat gusuran 500.000. Ya, book value di gudang dari gedungnya 1.000 ya. Di tanahnya 1.500, nilai gedungnya 100.000 berapa itu? Jadi nilai buku 100.000 tambah 110.000 berarti 210.000 ya. Di kos 300.000 dikurang depresi 200.000 dapat 100.000 ya kalau untuk yang gedung. Jadi jadi nilai buku berapa itu? Totalkan aja ya. 110.000 tambah 100.000 ke 210.000 ya. 10.000 dapat 500.000 ini 210.000 ya. Jadi kita hapus akumulasi prestasi building 200.000 ya. Kan udah ketahui 200.000. Kemudian kita kredit buildingnya 300.000. Kemudian tanah 10.000. Karena kan tidak ada di bukunya ya. Sehingga terima cash, jadi dapat gain on disposal of asset ya. Kan tadi di buku 210.000 kan, 150 tanah tambah di buku gedung 100.000, 250. Ini dapat kegusuran 100.000. Kita sudah pilih laba disposal of asset ya. Itu yang dapat saya sampaikan dari kuliah ini. Saya nggak tahu satu lagi ada teman kamu itu datang nggak dia sekarang ya? Nggak menyerahkan dia tugas terus ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Sejauh ini belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Oke, sebelum saya tutup, saya juga ada rapat jam 10 nanti. Jadi saya ulangi kesimpulannya. Di chapter ini ada dua topik utama sebenarnya. Pertama, saham perolehannya, visi kedua saham pelepasan. So, akuisisi itulah pertama saya harus memahami mengenai biaya apa yang harus kita kapitalisasi saat aset itu diperoleh, aset tetap diperoleh. Saat tanah, gedung dan kendaraan, mesin dan sebagainya. Kita kapitalisasi, jadi intinya kapitalisasi itulah seluruh biaya kita keluarkan sejak kita memesan barang itu, atau bangun, atau membeli ya, sampai siap digunakan. Itu kapitalisasi ke harga perolehan dari etipa tetap itu. Ya.
Terus ingat. Dan ada kasus kalau akuisisi di diperoleh melalui dibuat sendiri ya. Kan akuisisi itu di sini bisa dibeli ya, bisa dibangun sendiri, itu melalui pertukaran kan, pertukaran. Nah kalau seandainya dibangun sendiri muncullah biaya bunga kalau proyek itu dibangun dari hasil minjam ya, minjam. Nah untuk itu langkah pertama sudah harus cari berapa, harus tahu datanya ya. Pertama lah berapa lama proyek itu dikerjakan, setahun atau 2 tahun ya. Yang kedua pengeluarannya, tanggal pengeluarannya berapa untuk proyek ini, untuk proyek dibangun sendiri. Yang ketiga harus tahu berapa pinjaman baru dari pengelolaan proyek itu. Yang kedua harus tahu juga posisi pinjaman lama, utang lama yang belum lunasi ya, utang lama masih ada beserta bunganya ya, bunganya. Nah setelah itu nanti saudara harus hitung mengenai rata-rata timbang pengeluaran itu, pengeluaran dari proyek itu. Untuk menghitung rata-rata timbang itu harus memahami bobot ya, kapitalisasi periode kapitalisasi. Menghitungnya sejak tanggal pengeluaran sampai akhir tahun ya, akhir tahun. Kalau akhir tahun, kalau dia itu baru dikeluarkan biaya itu 1 Juli, berarti bobot periode kapitalisasi 6 per 12 berarti 2,5% ya. Tapi kalau dia itu dikeluarkan tanggal 1 April, berarti 1 April sampai akhir tahun berapa itu? Berarti kurang 3 berarti 9 bulan ya, 9 bulan ya. Kalau 1 April 3 bulan ya, 9 bulan ya, 9 bulan. 9 per 12 ya, 12. Nanti pengeluaran tertimbang itu bobotnya dikalikan dengan pengeluaran itu. Jadi tertimbang itu, pengeluaran tertimbang pasti angkanya di bawah total pengeluaran, mungkin lebih ya, lebih di bawah itu. Nah setelah itu baru setelah hitung berapa affordable interest. Affordable interest itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dari rata-rata pengeluaran tertimbang itu berapa, sumber dana dari mana. Kalau tahun baru misalnya contoh tertimbang itu 700.000, tahun baru 700.000 berarti itu semua dari utang baru aja, nggak ada utang lama yang diambil dari kekurangan itu. Tapi kalau dia affordable interest itu pengeluaran itu ada 700.000, utang baru 60.000, berarti 100.000 udah masuk utang lama. Utang lama itu ada banyak utang, misal 2 atau 3, maka hitung dulu bunga efektifnya sebagai dasar untuk menghitung affordable interest. Dari sisa dari pengeluaran tertimbang rata-rata itu berapa sisanya setelah dikurang dengan utang baru, sisa itu diambil dari utang lama. Jadi hitung tingkat bunga interest affordable, tingkat bunga efektif dari utang lama itu adalah kita total berapa bunganya dibagi total pokoknya ya setahun. Nah satu dapat hitung affordable interest ya. Affordable interest itu adalah dialokasikan ke construction ya. Jadi construction in progress ya, construction in progress, CIP ya, di situ. Nah setelah itu nanti baru saat membayar bunga, real bunga itu real bunga, total bunga nanti sebagian dimasukkan ke cost in progress, sebagian lagi masuk ke interest expense ya. Totalnya itulah sama dengan total bunga berjalan ya, harus dibayar oleh perusahaan. Itu ya. Yang kedua lah mengenai disposal. Disposal itu bisa terjadi karena penghentian itu ya, penghentian itu terjadi karena ini, karena tadi itu dijual ya. Kemudian juga kena gusur ya. Kemudian juga bisa juga tadi apa contoh terakhir? Karena dipertukarkan ya, tukarkan. Itu termasuk juga perolehan dan satu diperoleh, satu dipadentikan ya, itu ya. Dan untuk perolehan itu juga ada nanti kalau diperoleh melalui grant ya, grant pemerintah ya. Grant untuk ada 3 jenis grant ya. Grant untuk untuk memberikan subsidi harga, kalau dia membeli peralatan disubsidi harganya.
Yang kedua, grant untuk meringankan utangnya ya. Yang ketiga, apalagi grant untuk apa tadi? Yang ketiga lah grant untuk ini utang, satu lagi apa ya? Pak saya ketiga itu. Intinya ya. Jadi yang sering banyak soal-soal keluar lah terkait dengan ini, dengan bunga masa konstruksi ya, sama pertukaran. Itu sering soal keluar ya. Di ujian maksudnya, di ujian. Karena kalau untuk yang kasus-kasus lain itu ringan gitu ya, misalnya pertukaran, bukan seperti misalnya grant itu kan nggak susah itu ya, biasa lah. Jadi yang itu saat dibeli itu gampang ya. Yang nggak ada coding problem itulah bunga masa konstruksi ya, konstruksi. Soal sering keluar seperti itu. Kalau enggak pertukaran pun termasuk nggak susah. Tapi kalau pertukaran udah banyak ya, harus mencatat di sisi perusahaan yang menyerahkan aset yang lama, harus mencatat juga di sisi perusahaan yang menerima aset baru. Yang punya akibat tak baru itu, misalnya si A itu old mesin, si B new mesin, ya mereka harus ditukarkan. Disuruh mencatat di sisi A, mencatat di sisi B, itu maksudnya. Itu soal sering keluar. Itu agak rumit. Jadi soal catat pertukaran di sisi A dan mencatat pertukaran di sisi B. Ya. Jadi kalau transaksi itu di sisi A itu rugi, berarti si B untung gitu ya, Kan dia kebalik gitu. Ya. Dan dalam pertukaran itu ada dua perlu soal bedakan. Sering mahasiswa kalau ada soal pertukaran banyak salah karena dia nggak bisa membedakan antara cash yang diterima atau dibayarkan dari pertukaran, yang kedua menghitung laba rugi pertukaran. Nah, itu mahasiswa itu susah bedain, sehingga kalau ada transaksi pertukaran aktif tetap bolak-balik nggak jelas gitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau melihat berapa cash diterima sama cash yang dibayarkan nanti ya, itu bandingkan harga pasar mesin lama dengan harga pasar mesin baru. Ya. Itu untuk menghitung cash diterima atau dibayarkan. Kapan dia terima cashnya? Kalau harga pasar mesin lama lebih tinggi harga pasar mesin baru, pasti dia terima cash tuh. Kapan cash akan dibayarkan kepada mesin baru itu, pemilik mesin baru? Kalau harga pasar mesin baru lebih tinggi pada harga pasar mesin lama. Harga pasar ya, bukan nilai buku ya. Tapi kalau menghitung laba rugi pertukaran, nggak ada hubungannya dengan mesin baru, nggak ada hubungan mesin baru, ingat itu. Hubungannya mesin lama. Kita bandingkan harga pasar mesin lama yang disetujui oleh kedua belah pihak, berapakah pasar mesin lama dibandingkan dari buku mesin lama itu. Itulah laba rugi pertukaran. Ya, berapapun harga pasar mesin baru nggak ngefek itu laba rugi pertukarannya, nggak ngefek. Karena dia ngefek itulah harga pasar mesin lama dibandingkan dari bukunya. Ya. Itu adalah teknik. Karena jangan bolak balik. Kadang mahasiswa itu menghitung cash terima membandingkan harga pasar mesin baru dengan nilai buku mesin lama. Ngaco itu. Ya, atau menghitung laba rugi pertukaran membandingkan nilai buku mesin lama dengan harga pasar mesin baru, ngaco juga itu ya, ngaco ya, itu salah ya. Dua itu aja, kalau soal memahami dua itu apapun soal terkait pertukaran is okay aja, nggak ada problem ya, nggak ada masalah sih. Itu kunci di situ ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, kalau nggak ada saya absen 10 menit lagi ya. Belum, Pak. Saya absen ya. 10 menit lagi saya. Ini buku. Ini perkuliahan absensi. Risiko menengah. Ini ya. Kuliah ke berapa? Ke-9 ya? Udah ke-9 aja ya? Iya, Pak. Ke-9 ya, ke-9. Enggak terasa aja. Itu kita libur kapan ya, kira Desember nih? Kita harus ngatur ini, soalnya saya mau mudik ke tanggal pertengahan Desember. Jadi nanti ada kuliah pengganti ya. Kita sekolah sampai tanggal berapa ya? Lupa sih. Jadi kalau kuliahnya sampai
tanggal apa? Kita kuliah sampai tanggal 16 ya, 16. Kan kita Rabu tuh. 16 itu Rabu Desember ya. Kalau kuliah sampai tanggal 23 nggak mungkin karena 24 udah Natal ya. 24 udah Natal. Iya, Pak. Kan Rabu Iya. terakhir itu tanggal 23 kan. Nggak mungkin lah ya. Iya. Jadi 16 berarti nggak bisa kuliah berganti kita itu. Karena 16 saya mau mudik itu tanggal 8, tanggal berapa? Tanggal 19 Sabtunya. Jadi nggak usah ada pengganti itu. Ya. Terus mudik, nanti baliknya tanggal 2 Januari. Jauh-jauh itu hari Sabtu ya. Jadi panjang nih liburan ya. Panjang liburan. Karena tanggal Sabtu itu tanggal 2, Minggu tanggal 3 ya. Jadi mulai kuliah lagi tanggal 4. Tanggal 4 bosnya udah ujian tuh. Jadi kuliah nggak ada lagi tanggal 16 itu udah selesai kuliah kita ya. 16 Desember ya. Itu kuliah. Jadi sudah bisa libur sampai masuk lagi tanggal 4 ujian. Jadi lama 2 minggu. Tapi 2 minggu libur nih ya. Jadi 2 minggu libur. Jadi habis juga libur kayak itu, libur nasional. Jadi saya mau mudik nih, karena lebaran nggak pulang saya. Melihat orang tua saya kan meninggal awal Maret ya. Jadi belum sempat saya pulang. Jadi saya mau ziarah ke kuburan orang tua saya juga ya. Jadi pertama Yenita. Jadi saya buka nih selama saya itu buka videonya ya. Yenita mana Yenita? Ya Pak. Iya, Pak. Yenita laki-laki itu perempuan ya? Yenita mana? Iya, Pak. Wah itu. Jadi Puan, Pak. sudah laki-laki itu. Herli Hadir, Pak. hadir ya, hadir. Regina Hadir, Pak. Regina hadir. Regina hadir ya. Kemudian Jen ada Hadir, Pak. hadir ya. Rudi Rudi Hadir, Pak. hadir Rudi ya. Yang suka nanya itu Rudi ya. Iya, Pak. Saya yang bertanya tadi. Soal mirip ya. Bagus ya, suka nanya bagus ya. Berarti sudah konsen kuliahnya. Safa Hadir, Pak. Safa hadir. Rosa, Hadir, Pak. ini kamu yang jadi MC kemarin bukan? Iya, Pak. Kok beda MC? Kok beda? Beda wajahnya MC sama ini. Oh, Iya, pakai Pak. Bisa berubah-berubah emang, Pak. oh itu kamu pakai make up kali ya? Iya. Nah itu kalau berubah. Ini kan nggak pakai make up, simple wajahnya. Tapi tetap cantik ya. Kemudian Rosa hadir ya. Kemudian Felicia hadir. Hadir, Pak. Udah Wahyu. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dewi. Hadir, Pak. Dewi hadir. Safa. Hadir, Pak. Oh ya, Safa ya. Azhar ni kamu anak Habib Rizik ya, bukan? Safa? Anak Habib Rizik. Dia anak Habib Mirip Rizik wajah itu Pak. anak Habib Rizik wajahnya. Bukan anak Habib Rizik bukan? Emang iya Mirip kayak wajah lucunya Habib kayak Pak. Rizik. Ya. Bukan ya? Atau iya? Nggak ada suaranya, nggak ada sinyal, nggak ada. Kenapa? Bukan. Bukan ya? Bukan Habib Rizik bukan? Oh, Kenapa saya pakai Pak Hasan? oh iya. Safa hadir tadi ya, Safa. Kemudian Ariel. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian Rafli Ini Pak. hadir. Kemudian Alia Desta. Hadir. Desta mana? Hadir, Pak. Yang mana? Gimana? Angkat tangan mana tuh? Mata saya kurang itu. Desta mana? Hadir, Pak. Oh itu iya. Desta. Maria.
Hadir, Oh, Pak. ya. Sylvia. Hadir, Pak. Sylvia Hadir, mana? Pak. Oh iya, sini. So di foto sama itu beda wajahnya. Iya, Pak. Foto Sylvia hadir. Maita Hadir, Pak. hadir. Rizal. Rizal mana Rizal? Aris Pak, Aris. Oh, oh namamu Aris All ya, aduh. Aris All. Hadir, Pak. Aris All ya, Aris All. Aduh. Bukan Rizal. Rangga. Rangga Hadir, Pak. hadir. Ini yang nggak bikin tugas si Rangga nih ya. Weh, Rangga mana Rangga? Rangga mana Rangga? Ya, Pak. Rangga mana orang? Mana Rangga? Angkat kepalanya, angkat wajahnya. Angkat wajah berkelihatan wajah Rangga. Ya, Pak. Wajah dia angkat. Kenapa takut kamu? Aduh. Kamu nggak bikin tugas ya? Bikin, Pak. Mana? Lagi ini. Mana tugas kamu kan sendirian tuh, nggak bisa gabung sama yang lain. Nggak ada tugas kamu kirim saya, nggak ada. Satu pun nggak ada. Dan saya kirim, Pak. Saya kirim, aduh, udah terlambat, aduh. Gimana tuh, kalau tugas tuh hilang 30% kamu. Ya, Pak. Itu udah saya catat tuh, di setiap provinsi saya catat tuh. Ya, saya tahu tuh, jangan bilang saya nggak tahu. Ya, aku pernah nggak tahu, kamu pernah nggak tahu, tapi saya tahu ya. Lo pernah tahu, tapi saya tahu. Ya. Jadi kalau tugas modal ya, pasti lulus ya 30% nilai, sama dengan nilai UTS itu ya. UTS. Nggak ada satupun dikirimnya sih. Kacau juga itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pisah? Sampai ketemu hari Rabu depan ya. Mudah-mudahan saudara sehat selalu ya. Sehat selalu dan tidak kurang apapun. Karena COVID masih ada gitu ya. Masih ada COVID. Dijaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Jadi kalau nggak ada lagi ya, saya tutup sampai sini ya. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Sip. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Ya, Wahyu. Ya, Pak. Ya, sesama Aris. Iya, Pak. Live, Pak. Silakan Aris ya. Silakan Angelia, silakan Aris ya. Silakan Frisia, silakan. Oke, silakan Angelia.